Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita melanjutkan pengajian ya malam ini, menurut kalender nasional ya, hidup syahari masuk bulan Dzulhijjah. Jadi di saat Nabiullah Musa alaihissalam mengalu kepada Allah, ujar Musa, ya Rab, da'autu malam tujib, alimni syai'an. Ya Allah, aku terus menerus berdoa kepada Engkau, memohon munajat kepada Engkau ya Allah tiap malam, tiap hari, tiap jam. Tapi di malam tujib kenapa kada dijawab, kada kabulakan. Alimni syai'an ya Allah, ajari aku sesuatu. Ajari aku sesuatu supaya doa aku kabul. Lalu Allah menjawab, mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, idza dakhala awwal lailatin min syahri Dzulhijjah. Bila masuk musalah kena masuk bila awal Dzulhijjah, mulai awal bila masuk. Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Abdul hajat ya Musa, kabulkan hajat Anda. Lalu jadi Musa, apakah hamba seorang saja membaca, apakah orang lain juga sering hamba? Lalu Allah menjawab, kata Allah, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir, marratan lahu zinat di kafil mizan wal wassamawati sab'i wal ardina sab'i fi kafil mizan ukhra. Jadi ujar Tuhan, wahai Musa, siapapun yang membaca kalimat zikir tadi di saat waktu masuk bulan Dzulhijjah, kemudian dibuat ke dalam daun timbangan di mahsyar, dan kemudian langit serta yang 7 langit serta isi-isinya, bumi dan isi-isinya, kata 7-nya diletakkan di dalam daun timbangan sebelahnya zikir dari sabiki, langit dan bumi di sebelah timbangan. Lasaqalat rajat maqal hadil maqalah gitu. Ini saja melabuk berat kalimat la ilaha illallah tadi. Nah, jadi kita bersama-sama menyambut 1 Dzulhijjah. Iringi ulun aja kita baca zikirnya 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semoga didengar Allah, diperhatikan Allah, dan dikabulkan Allah. Amin. Kemudian kita menyambung halaman 33.
lahirnya dan wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lahirnya dan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mengetahui lah lahir dan wafatnya hukumnya wajib. Hukumnya wajib, kada sunat-sunat lagi. Karena tidak ada yang paling kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Jadi harus kenal Nabi, harus pinandu Nabi. Jadi meminandui, mengingat lahirnya Nabi dan wafatnya Nabi itu hukumnya wajib. Di lahirnya dan wafatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, telah dilahirkan di negeri Makkah pada malam Isnain, malam Senin, dahulu sedikit daripada waktu fajar, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Nah itu termasuk kewajiban bagi kita. Kemudian kita perkenalkan kepada anak-anak kita, cucu kita tentang lahir dan wafatnya Rasulullah. Artinya tahunya itu lebih tahu daripada yang lain pada Nabi. Nah, lain pada Nabi kita banyak mengenal, sedangkan Nabi kita kenal kelahiran artis, kelahiran macam-macam, pemain bola, kelahiran pejabat tinggi. Nabi kita pinandu. Jadi lahirnya Nabi itu ittifaq seluruh ulama. Ittifaq seluruh ulama artinya tidak ada selisih pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak berselisih pendapat sama Nabi itu lahir pada malam Senin 12 Rabiul Awal sebelum menyingsing fajar pada tahun Gajah, Ashabil Fil, pada tahun Gajah dan tepat pada tanggal 20 April 570 Masehi. Jadi ingatnya itu apa ibadah tuh. Ingatnya kelahiran Nabi itu. Bagi kita malam-malam yang dimuliakan oleh Allah itu banyak. Malam Jumat, malam Lailatul Qadar, kemudian malam 17 Rajab, kemudian malam Nuzul Quran, malam Arafah. Untuk Allah, bagi Allah yang paling abdal itu malam Jumat. Bagi Allah, yang paling abdal itu malam Jumat dan lebih abdal daripada malam hari raya fitrah dan hari raya kurban bagi Allah. Karena hari Jumat itu Allah penciptaan, Adam diciptakan, kemudian juga Adam diturunkan, Adam dimatikan, dan hari kiamat. Jadi itu malam yang paling dicintai Allah adalah malam Jumat. Adapun bagi Nabi kita Muhammad SAW yang paling mulia, paling abda, paling dicintai Nabi adalah malam Isra Mi'raj. Karena pertemuan nikmat yang paling puncak di antara seluruh nikmat adalah pertemuan dengan wajah Allah. Yang belum pernah, makhluk manapun belum pernah merasakan betapa nikmatnya ma'rifat kepada Allah, hanya Nabi. Jadi malam 27 Rajab itu bagi Nabi malam yang paling mulia di antara seluruh malam. Nah, adapun kita bagi umat-umatnya ini ada dua persepsi lah. Yang pertama hari kelahiran Nabi. Jadi hari kelahiran Nabi itulah merupakan hari terbesar bagi umat Muhammad. Bahkan bagi seluruh dunia, bagi seluruh makhluk. Karena yang nur yang berapa puluhan ribu tahun sudah ditunggu-tunggu oleh para malaikat di atas. Para rasul-rasul yang terdahulu menunggu banyak nubuat-nubuat dalam kitab-kitab terdahulu akan lahirnya seorang nabi penutup. Jadi dengan lahirnya Rasulullah semuanya bernilai, semuanya berharga.
Di sisi Allah semuanya berharga. Napas kita berharga, semua kita berharga. Sihat kita berharga. Bahkan malaikat Jibril pun bisa sebelum diutus lahirnya Nabi kita, malaikat Jibril itu bahasa kitanya potop-potopan dadanya. Nasibnya Jibril belum tahu apakah selamat apakah kada. Nah, karena ada sudah contoh kan Azazil lah, contoh Azazil itu bertulis di rumah aku, ada seorang hamba Allah Ta'ala yang takarub kepada Allah, yang dekat benar kepada Allah, di akhir hayat dilaknat oleh Allah. Jadi Jibril ini takutan tulisan. Akhirnya tiap hari Jibril itu di Ka'bah bergantung. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa Jibril di saat bergantung di Ka'bah. Karena ada tahun nasib ini untungkah malang ada tahun. Di saat lahirnya Rasulullah SAW, Jibril mendapat tugas. Mendapat tugas belum balik antara Allah dan Rasulullah. Ini jaminan Jibril selamat. Jadi untuk kita, yang paling abdal itu malam kelahiran baginda Rasulullah SAW. Karena apalah artinya darah kita, tulang kita, daging kita, harta kita, anak kita, napas kita tanpa Rasulullah. Jadi semua Rasulullah penyebabnya berharga semua. Nah itu beda-beda lah kalau Allah malam Jumat, kalau Nabi malam 27 Rajab, kalau kita malam kelahiran Nabi. Jadi lahirnya dari Nabi dilahirkan di negeri Makkah. Jadi jelas kada fiktif, artinya kada fiktif, kada rekayasa. Makkahnya ada sekarang, Makkahnya ada kelihatan, bahkan tempat kelahirannya pun juga masih ada, tempat kelahiran Nabi. Nanti dijadikan maktab, dijadikan perpustakaan. Cuma satu-satunya yang kada dihancur oleh Wahabi itu aja tempat lahir Nabi itu. Nah lain hancur sama tempat Wahabi. Kayak Tihanggin habis sudah. Babu Salam habis di ombaknya oleh Wahabi. Jadi dianggapnya syirik terus. Jadi tempat kelahiran Nabi masih utuh. Masih tetap sekarang dia dijadikan maktab perpustakaan. Jarak sekitar 200 pada Pasayan. Jadi kan artinya jelas keterangan itu Makkahnya masih ada, tempat kelahirannya masih ada. Orang yang kita bicarakan ini bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan manusia. Beda dengan yang lain kalau berbicara tentang masalah Yesus, Nabi Isa, itu cuma tinggal hikayat, tinggal cerita. Nah ujiannya sanggup menghidupkan orang mati, sanggup menyembuhkan penyakit-penyakit, cuma tinggal cerita. Dan sampai sekarang seluruh manusia kada menikmati hasil daripada apa yang diberikan oleh Nabi Isa. Tapi kalau Nabi kita masih bisa dinikmati semua. Makkahnya masih ada kan, Makkahnya masih ada, Baitullahnya masih ada, tempat lahirnya bahkan Madinah, kuburannya pun ada. Jadi kada ada lagi yang diragukan. Yang diragukan ada lagi. Kada ada lagi asumsi, kada ada. Jadi semua fakta. Di negeri Makkah pada malam Isnain dahulu sedikit hanya sebelum menyingsing fajar nih lah. Di sebelum fajar terbit berarti sekitar jam 3. Gampar malam itu. Malam kelahiran Nabi itu, Masya Allah. Jadi sesembahan api ribuan tahun pada pernah padam, malam itu menyerah. Malam itu menyerah, apinya seorang menyerah, mati seorang, dimatikan ada awak, mati seorang. Berhala nanti 360 di sekitar Ka'bah menyerah seorang, kada perlu di tabang rabah seorang. Seorang aneh. Jadi pohon-pohon mati, pohon-pohon yang sudah mau habis malam itu hijau, rimbun, rindang, seluruh kayu-kayuan. Karena malam itu berbicara semua, Pak.
batu, kayu, bahkan binatang. Kullu dabatin li Quraisyin natokat bifasihil ibarah. Binatang aneh berpandir malam itu, fasih berbahasa Arab. Mulai cacing yang paling halus berpandir, semut, kambing, unta, burung. Pemandirannya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu pemandirannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Keempat buncunya Ka'bah itu berpandir malam itu tuh. Nah, tokat bifasihil ibarah itu kada pernah berpandir. Jadi manusia mendengar malam itu aneh. Kambing berpandir, sapi berpandir, ular berpandir. Gembira lah menyambut. Makanya Nabi itu malam sudah keluar dari rahim Siti Aminah. Nah, disaksikan langsung oleh bidan Sidin Umi Syifa namanya Abdurrahman bin Auf. Melihat lah Nabi itu diangkat oleh malaikat. Nabi itu diangkat oleh malaikat. Kemudian dibawa ke masyrik, dibawa ke maghrib, utara keliling. Malam tuh. Jadi diperkenalkan kepada seluruh makhluk yang menjaga di atas, menunggu ribuan tahun sudah. Ini orang ini, dibawa ke masyrik ini orang ini, dicium oleh malaikat Arum. Gempar malam itu. Cuma nasa umur Nabi kada ada lah, nasa umur Nabi kada ada, siapapun kada ada. Orang yang tepat lahirnya pada malam itu ditahan dulu, kada boleh lahir. Dari bayarnya lah. Dari bayar, kada boleh bimbang. Dan kayak gue sudah biar sampai 9 bulan 9 hari lah, malam itu nak keluar ditahan, besok aja atau lusa. Kata Quran. Jadi musawwar Nabi ada siapapun adalah. Cuma kalau nya saimbat kemudiannya seumur nang kayak 12 Rabiul Awal 63 umur Abu Bakar gitu lah. Abu Bakar itu lahirnya 12 Rabiul Awal juga. Wafatnya 12 Rabiul Awal. Umur Hidin 63. Cuma tak dulu 2 tahun. 2 tahun dulu Abu Bakar. Hebat kalau Abu Bakar, pilihan Allah. Baik adalah dalam mirip Nabi. Tahun gajah, Tuan Abraha kedatangan menghancurkan Ka'bah, memindah Ka'bah ke Yaman. Syahdan, ketahuilah olehmu, tatkala kata kacamata lah, kacamata di dalam tas. Salah baca, salah keterangan gitu. Ayo. Syahdan tatkala dibuntingkan. Dibuntingkan Nabi kita 2 bulan. Artinya Nabi hamil 2 bulan, dikandung 2 bulan. Ini juga gambar malaikat lah. Jadi berpindahnya Nur Nabi ini ke rahim Siti Aminah, asalkan disolbinya Abdullah, disolbinya Abdullah pindah ke rahim Siti Aminah pada tanggal 1 malam Jumat bulan Rajab. Tanggal 1 malam Jumat bulan Rajab itu berpindahnya Nur Rasulullah ke rahim Siti Aminah. Nah, gempar lagi langit. Langit gempar lagi setelah berpindah Nur. Nur ini kan di titian Nur ini banyak jam atas, diiringi terus. Bahkan sampai Nabi Adam, waktu Adam tuh kenapa malaikat nih di belakang nih? Kenapa benar malaikat di belakang Adam nih? Ujar Adam, ya Allah, kenapa malaikat ini banyak benar di belakang nih? Ujar Tuhan tuh diselbikan tuh. Ada Nur Muhammad. Lalu Adam minta pindah. Ya Allah, pindahkan ke muka aja nah. Dipindah ke muka, Nurnya pulang. Ke mukaan pulang malaikat. Jadi nah, di muka Adam. Cuma Adam yang melihat. Ya Allah, kayak apa kalau melihat pindah pulang ke sini nah. Ke Ibu Jari nih. Jadi Nur Nabi Muhammad dipindah ke Ibu Jari nih. Hanya setelah melihat lalu kerindangan Adam. Marhaban ya Habibi wajah qurrata ayun ya Rasulullah. Bisa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah berjalan lah. Marhaban ya Habibi waj'alni qurrata ayun ya Rasulullah.
Selamat datang wahai kekasihku Muhammad. Jadikanlah sebagai permata untuk hatiku. Yuk. Cuma kalau kita mulai halus mah malah kan Pak ada kaburan mata masih. Sudah Tuhan dikabur. Lambat kan? Lambat. Tahunnya lambat. Sudah kabur aja malah kan. Nah itu sejarahnya itulah nang Romanib. Ya terpuakin. Jadi Adam melihat, setelah Adam melihat lalu Adam kerindangan. Nah berapa ratus tahun di belakang Bandak kada pernah melihat orang jadi melihat malaikat. Jadi malaikat mau menghormoni itu berpindah ke muka pulang, menghormoni di muka pulang malaikat. Dia Adam kok dia melihat, nah pindah ke sini supaya melihat. Dipindah oleh Allah di sini. Di malam perpindahan Nur Rasulullah pada tanggal 1 malam Jumat bulan Rajab. Itu perpindahan Nur. Lalu berteriak malaikat di malaikat, ya ahlas sama, inna nura, sesungguhnya Nur yang kita tunggu jutaan tahun, ribuan tahun, sekarang sudah berpindah ke rahim Siti Aminah. Itu diawasi terus, dicegah terus sampai 2 bulan. Nah, 2 bulan wafatlah bapak beliau, yaitu sewaktu pergi musafir ke Madinah. Kayak orang yang kawin itu bulan madu masih lah. Bulan madu, 2 bulan belum kandungan. Artinya terlambat 2 bulan Siti Aminah nih kan. Berarti masih ramiannya bulan madu. Antara Aminah dan Abdullah. Nabi direnggut oleh Allah kebahagiaan Siti. Pisah dalam berita. Jadi Abdullah itu Anum benar orangnya. Berangkat ke Madinah karena Madinah itu tempat para keluarga Abdul Muthalib banyak di Madinah. Jadi di samping Abdullah itu menjadi nafkah ke Madinah, ternyata mengantar Ajal sih ke sana. Nah mulai kematian Abdullah itu Siti Aminah ini kada kabar ke Makkah. Ada sindatangan Abdullah nih ya, nah orang kada HP bahari lah, ada koma mencet-cet kada kawa. Jadi bila ada unta datang di arah barat, nah Siti Aminah nih di lawa menjajah mungkin Abdullah sudah datang sampai ke halaman lain 2 tahun 6 tahun ya, menjaga itu. Nah jadi pada waktu sudah ada kabar ada rombongan unta sehingga di hadapan rumah Aminah turun membawa beli kurma. Turun membawa beli kurma. Nah mungkin Abdullahnya berdudi di Siti Aminah nih kan kiriman berdahulu. Nah. Abdullah terus juga siang malam orang yang kawin mana mengandung dia orang. Jadi setelah diantar orang saya beli kurma dibuka. Ada surat memberitakan bahwa Abdullah meninggal dunia. Nah disitulah awal tahunnya Siti Aminah tentang wafatnya lagi Siti. Ditutup oleh Aminah lawan anak nih Nabi itu sampai 6 tahun baru diberitahu pada Abah meninggal. Jadi kayak kakak-kanakan biasa juga lah bila datang berjalan-jalan Nabi ini mau dan manakah boleh Abah mana mak bertakun terus, nah anak nih kan, Abah mana mak, Abah ke Madinah, anaknya, Abah mencari nafkah, cari duit, itulah alasan Siti Aminah selama 6 tahun. Akhirnya udah tahan lagi, jadi nih, Aminah ini udah tahan lagi, menahan yang sakit hati mendengar anak bertanya ini terus. Nah lalu beliau dan tatkala dilahirkan Nabi kita telah sampai berumur 6 tahun. Wafatlah pula ibunya. Nah di situ anak kepada Abdul Muthalib Aminah ini namun bawa Nabi ke Madinah karena diberiakan Abdul Muthalib sudah beriakan karena trauma lanang anak Abdullah tadi. Sebentar barang izin akan kami memperkenalkan anaknya dan keluarga di Madinah. Akhirnya karena rongan lah
dari Siti Aminah melihat biji mata anak juga Nabi ini umur 6 tahun, akhirnya dijinakan oleh Abdul Muthalib, cuma dengan syarat dikawal dengan Ummu Aiman. Dikawal oleh Ummu Aiman. Berangkat, ya kalau berangkat nambah kayu buaya ini pakai travel apa nyaman. Berangkat bertiga nih, berangkat Nabi, Aminah, dan Ummu Aiman. Jadi sampai di Madinah, rombongan Nabi lalu mamanya nih, hari hujan, belum pernah hujan terjadi, belum pernah hujan di Madinah, selamanya ada pernah hujan, pada waktu itu hujan. Di saat Nabi sedang bermain hujan-hujan, Yahudi samping kiri kanan muka belakang melihat ada ciri yang pernah ditulis dalam Taurat, ada awan menaungi, kemudian ada cahaya, ada cap nubuah di belakang Nabi, bagagawilan Yahudi. Itulah yang tertulis dalam kitab Taurat. Yuk kita bunuh. Kita bunuh. Bisikan Yahudi ini nak membunuh Nabi ini kan. Waktu Nabi bermainan di Madinah, mendengar Ummu Aiman. Jadi mendengar Ummu Aiman, tangkap lagi. Nabi ini tangkap, ragap, digendong, buahkan Aminah. Jadi hanya sekali ziarah ini kan tawaf. Ziarah ke kubur makam Abdullah nih, Nabi lawan mamanya, lawan Ummu Aiman, karena bertakun dengan pas dan orang ditakuni adalah pernah di sini mendengar namanya Abdullah 6 tahun lalu meninggal dunia. Ada kuburnya di sebelah sana, batu sebiji aja anaknya. Nah di muka batu inilah Nabi nih dibawa tawaf oleh Aminah. Tawaf 7 kali, patah sama amaratin, tawaf 7 kali. Lalu pada waktu itu Nabi belum tahu tujuan mengulilingin apa. Nah, ujian Aminah. Nah, kami tanyakan selama 6 tahun, mana abah mana maknya baik kan. Nah, disitulah tangisan Nabi pertama. Nangis Nabi berkeliling 7 kali tawaf di kubur makam abah. Nah, karena sudah keadaan kada aman lagi, jadi si Ummu Aiman menggasak Aminah, ayo kita berikan ke Makkah. Aminah pada waktu itu sudah panas dingin, gegaringan, demam. Jadi ya Aminah, kita tunda esok aja lah Ummu Aiman, aku ini kada sanggup lagi berjalan. Panas dingin, demam. Ada ujian Ummu Aiman, kita hari ini harus berangkat. Sabu hujan, sabu panas kita berangkat. Mendengar kisah Ummu Aiman bahwa anak Aminah diincar oleh Yahudi yang dibunuh, saga garingnya sini kuat berjalan. Sayang di anak nih kan. Nah, kurang lebih berapa mil antara Madinah di sebuah kampung yang bernama Abwa. Ummu Aiman kada lagi berjalan. Aminah kada lagi berjalan. Ujar Aminah, wahai Ummu Aiman, aku kada sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Dilihat oleh Ummu Aiman bayi Muha Aminah ucap sudah. Lalu digendong, bawa dirabahkan di atas batu besar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggallah situ Mama Sidin. Ini pukulan kedua bagi Nabi. Jadi Nabi melihat Mama sudah meninggal, Abah sudah meninggal, berpesan lawan Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, pian silakan pulang ke Makkah. Ulun belum tentu kemana arah lagi. Nasib ulun kemana kada tahu, karena Abah ulun yang sudah dihilang itu meninggal juga, sekarang Mama meninggal dan aku sudah kada punya siapa lagi. Dipeluk oleh Ummu Aiman Nabi ini. Nah, dari itu bertangisan ulang lah antara Nabi dan Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini kan masih punya Abah. Jadi jawab Nabi, hai Ummu Aiman, apakah kalian kada salah sambat? Nang kita hilangikan Abah saja, nang kita ziarahi. Ujar Ummu Aiman, ada Abah Hikam lagi di Makkah, Abdul Muthalib yang sangat menyayangi Hikam. Nabi itu sudah hampir lama semangat, kadang-kadang memana lagi tujuan. Nah, di Makkah kada lagi Abah, Mama kada ada, di sini kada ada. Jadi tergantung nasibnya lagi. Itu ujian Tuhan, menggambling Nabi. Nah, itu pada usia 6 tahun. Nah, hanya tahu di Kuwait meninggal. Wafatlah ulang ibunya, maka dikuburkan di Abwa, yaitu satu kampung antara perjalanan Makkah dan Madinah. Dan kata setengah riwayat di Ma'la, tapi kalau di Ma'la ada malah, nah yang benar
artinya nang sahih adalah di Abwa. Kalau di Ma'ruf Siti Khadijah ini perempuan termulia seluruh dunia nih, pilihan Allah untuk menjadi istrinya Nabi nih. Dan tatkala berumur 40 tahun Siti Khadijah langsung sampai ini orang-orang yang benci lawan Islam, yang benci dengan Islam itu mengatakan bahwasanya Khadijah itu dianggap berondong, berondong, orang tua kawin anak-anak ini kurang ajar benar. Itu semua rekayasa Allah, lancarkan dari Allah. Dan memang kan Siti Khadijah ini memang janda, nah. Tapi kejandaan Siti Khadijah ini cantik, kaya raya, kulit sirin kancang, nang persis kayak belasan tahun masih umur. Kira-kira nang umur Siti 40 tahun ini lawan bertanding lawan gadis nang 15 tahunan kalah dapat Siti Khadijah. Kulitnya makanya diincar oleh periman-periman Makkah, pemuda-pemuda Makkah. Abu Jahal siang malam kemarian, yang ganti Avanza, malam pulang Innova. Di hadapan Siti Khadijah nih kan, jambul berganti-ganti. Jadi Abu Jahal banyak periman-periman pengusaha-pengusaha nak mengincar Siti Khadijah. Tapi akhlak pun dipakati Khadijah menolak, kada pernah tersinggung orang. Itu berabut hendak mengambil bini. Makanya Allah menyusun sekarang ini skenario-nya nih lah. Abu Jahal, Abu Lahab, Murrim bin Adi, termasuk Abu Sufyan yang kaya raya saja donatur Makkah. Mulai Abu Jahal bawa pansa naik juga Abu Sufyan pakai Innova. Apa? Tapi kata giur Sugi Siti Khadijah. Sugi Siti Khadijah orangnya kaya raya luar biasa. Siti Khadijah ini kenapa kata giur? Karena sudah tahu Siti Khadijah ini diberitahu sudah, karena waktu beliau Siti Khadijah bermimpi kenaikan bulan ke dalam rumah, dan bulan itu kemudian keluar dari jendela naik ke masyrik ke maghrib, berangkat ke Marina Sidin yang bernama Warakah bin Naufal. Bepada berkisah, paman malam tadi lun bermimpi kedatangan bulan masuk ke kamar lun, bulan itu naik ke atas belah ke masyrik ke maghrib. Lalu diperiksa, itu ada ciri di kitab Taurat nang peristiwa malam tadi, maka itu bukan mimpi tapi irhas. Kamu kada ragu lagi, artinya kada syak lagi bahwa kamu bakal menjadi seorang istri dari Nabi penutup akhir zaman. Jadi lahirnya Nabi ini, lahirnya Nabi itu Aisyah sudah berusia 15 tahun. 15 tahun. Jadi melihat pergaulan, melihat ciri-ciri dan sebagainya, Khadijah itu sudah kenal lah Nabi ini. Kenal benar. Mana orang binian lah. Gengsi berucap pada dulu. Lalu pada waktu itu, kenapa Nabi ini kan Allah menyuruh Nabi menggembala kambing di paman dan di orang lain mengambil upah di ujungan. Lalu Allah mengarahkan langkah Nabi ke rumah Siti Khadijah hendak melamar gawian. Rupanya ada iklan di mana kalau Siti Khadijah ngambil iklan ini lowongan kerja ada. Nabi datang ke rumah Siti. Padahal parah rumah Nabi dan rumah Siti Khadijah itu parah. Rumah Siti Khadijah itu kalau dimulai kita di Jabal Marwah, di Marwah keluar pintu Marwah kira-kira 10 meter itu ada gundukan semen, itulah rumah Siti Khadijah. Jadi mulai Marwah menuju ke maktab lah kelahiran Nabi kada jauh. Jadi kita sekitar 400 meteran. Nah di situ waktu itu melamar kerja Nabi, melamar kerja, nah luar biasa Siti Khadijah berbunga-bunga. Gembiranya Siti Khadijah ini keluar masuk ya. Berbingking, berbunga-bunga ya. Itu yang diincar. Nantinya Nabi ini melamar kerja ada perlu persyaratan, ada perlu KTP, ada perlu jasa. Terima langsung oleh Siti Khadijah. Bebas. Ada lolos langsung. Nah, di situ Siti Khadijah mengirim Nabi untuk berdagang ke Syam. Dikawal oleh Maisarah di Siti Khadijah. Sini Bang. Ini kan putu gesakan lah jadi ya putu gesakan kan Maisarah.
tolong kawal Muhammad, gandeng Muhammad di perjalanan sampai ke tujuan pulang balik, jangan dipisahi. Kemudian kalau ada hal-hal yang aneh, hal-hal yang ganjil, tolong habari kinalan aku di Siti Hadijah nih hendak melihat bukti dan sebagainya, lepasan nang Maisarah, akhirnya turun Nabi lan Maisarah, batu-batu nang curi-curing nang terjang curing nang batu terjang batu nang gunung-gunung, batu rajang itu di saat Nabi berjajak menjadi permadani ya, menjadi permadani lembut kayak ambal. Jadi perjalanan Nabi itu kadang merasa berjejak di batu, kadang merasa berjejak di tanah, rasa diampar ambal permadani. Dan ujar Maisarah kayak bahasa deh. Berjalan Nabi kayak bahasa kitanya kan, sejuknya luar biasa. Sejuk, kenapa? Kada matahari, awan menaungi, tabar awannya menaungi, dan kemudian angin ini kan bertawar diri, angin berabut. Hendak menyejukkan Nabi nih, angin berabut. Pohon kayu cundung mengucapkan salam lo Nabi, batu-batu permisi lo Nabi. Sampai ke perjalanan, di sepanjang perjalanan sampai ke Syam, kan Nabi bertahan di sebuah pohon kayu di hadapan rumah Bukhairah. Pohon kayu itu di dalam kitab Taurat ada tulisannya, dan tidak boleh dan tidak ada yang duduk bersandar di pohon kayu itu kecuali Nabi akhir zaman. Jadi tidak pernah orang bersandar di situ, ada pernah duduk di bawah pohon kayu itu. Pohon kayu itu tepat kira-kira jarak 200 meter antara rumah Bukhairah lawan pohon kayu itu. Diperhatikan, mulai jandila, mulai kaca, ada pemuda duduk di bawah pohon kayu. Maka kada boleh duduk di situ. Karena kalau punya duduk, mudika disingkir Allah, kada kawal liwat beliau, sampai gitu beliau. Dan awan di atas, bila Nabi berjalan jauh, bila Nabi memandak jauh nih kan. Kada ragu lagi ujar Bukhairah, ini ya orangnya. Ini nih ya orangnya, yang di dalam Taurat, di dalam Jabur, di dalam Injil. Datangi, ditanyai Maisarah tuh. Balik kitanya, Pak pemuda, tuh bapak dapun lah. Itu siapa? Nah, duduk di bawah pohon kayu tuh. Nah, duduk di bawah pohon kayu itu siapa tuh? Ujian Maisarah, Muhammad, orang Makkah, orang mulia, orang terpercaya. Jadi masalah ini cocok juga nih di Lambung memang dipuji dia dari masalah. Orang mulia, orang terhormat, orang jujur. Amin. Pemuda dia Bukhairah, jaga, perhatikan, awasi, dan jangan dipisahi. Orang itu Nabi akhir zaman. Tahu pendeta, makanya orang-orang terdahulu tuh kenal Nabi itu sama, karena pada anak seorang. Mari pada gengsi beneran. Itu tutupi, ada lagi dia bernafas, ada lagi kan itu tutupi hilangkan. Nah di situ bolehlah Maisarah Rasulullah berkisah dengan Siti Hadijah. Siti Hadijah tak cekicak beliau menawarkan. Masya Allah, ayam kok ini. Maisarah tadi laki apa ya? Bini laki. Cara laki. Kira bini tadi ya. Maisarah. Ya. Itu nama zaman Quraisy ini untuk nang sekira bibini orang laki ini karena ada perbedaan supaya yang nama atau nama bibini orangnya lelaki, jadi orang pada tahu kandungannya itu apakah jenis kelaminnya laki-laki apakah bini karenilah dengan pakai tak marbutah di ujung. Maisarah, kemudian Hurairah, Hamzah, Talha, laki yang Maisarah bibini lelakian. Kita bisa mengetahui ke bawahnya. Berumur 40 tahun telah diutus Nabi kita oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul dengan menyampaikan syariat agama Islam, dengan menanggung beberapa rintangan yang berat-berat daripada
daripada itu pikir kaum lah, daripada tuh kap tuh adalah daripada kaum musyrikin. Dan tak kala sampai umur beliau 53 tahun, berpindahlah Nabi hijrah ke Madinah. Dan tak kala sampai 10 tahun di Madinah, wafatlah beliau daripada alam yang baqa pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, serta dikuburkan pada tempat yang ada sekarang ini, diziarahi oleh segenap umat Islam seluruhnya. Maka jumlah umur beliau 63 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang tadi itu kan semuanya makhluk selain pada manusia itu tunduk dengan Nabi, batu segala macam. Apa kaitannya bahwa semua makhluk itu dia tercipta dari nur Allah? Wujud soalnya. apapun yang namanya makhluk daripada Allah itu sumbernya Nur Muhammad. Jadi mereka yang makhluk lain itu menunggu orang-orangnya Muhammad. Pas tahu orangnya, jadi hormat mereka untuk gunung, laut, kayu. Nah, ucapan mereka itu pada dipahami oleh kita. Tapi kalau Nabi paham bahasanya, bahasa kayu, bahasa batu, bahasa Jadi tengah malam bangun sampai yang bujur itu aku witir dulu lah. Nah, witir dulu, tajud dulu. Tadi dulu lah. Tajud banyak witir, tetapkan witir. Untuk witir lah. Witir itu sampai yang penutup. Juga tiga rakaat deh. Minimal sarakat. Ada lagu bisa sama. Ada. Kita ada sarakat waktunya. Udah nama kan jadi 2 rakaat tahajud, sarakat sendiri. Enggak jadi menutup. Dan ada waktu tambah 2 rakaat jadi 3 rakaat. Kerajak menggunakan sarakat. Waktunya sudah hampir para apa namanya para imsak. Jadi 2 rakaat dulu, anu tahajud. 2 rakaat tahajud dulu hanya sarakat. Witir sarakat. Ulun bertakun pada saat Nabi Adam tadi dibisikkan atau ada apa namanya ciri-ciri di sulbi itu, si malaikat itu dapat infonya gimana tuh, Guru? Bahwa kok ada nur di Nabi Adam tuh? Yang pertama malaikat itu sebelum Adam lahir, sebelum Adam ada, sebelum dunia ada, malaikat itu sudah tahu terjadinya seluruh aras, kursi, surga, neraka, termasuk malaikat. Itu dari nur itu sudah tahu. Dan kemudian sampai kepada makhluk pertama yang bernama Adam, nur itu kelihatan oleh makhluk manapun kelihatan. Karena pertama cahaya benderang, cahaya keindahan. Dan siapapun yang dititi nur oleh Rasulullah, orang itu pasti bungas, pasti mulia, pasti ada karamat mujizat karena nur Nabi. Ibrahim yang direndami api, dibakar di api itu kan karena patahan pan nur Nabi ada di dalam. Oh, itu Rahasianya. Jadi seluruh mujizat para nabi itu di diri Nabi anaknya. Jadi bila sudah kemasukan nur itu, siapa orang, apalagi malaikat itu kan kasyaf luar biasa. Dengan iring itu, kemana ada pas tuanya gitu, iringnya tak ada lebih pisahan lagi. Indah ke anak Asis pulang mulia. Diiringi terus oleh malaikat. Jadi dikawal oleh malaikat, terjaga kan Rasul terjaga semua karena nur Nabi itu. Tahu dulu dan
Jadi sekarang ini kan bro ada pengajian Nur Muhammad, jadi maksudnya itu kan pengajian Nur Muhammad itu kan. Itu harus dibuka di tangan. Nur Muhammad. Ya, ada dulu pertanyaan lah. Pertanyaan itu, kenapa guru dia orang disiksa di kubur, disiksa di neraka? Maka Nur Muhammad asalnya kalau disiksanya gitu. Kenapa Nur Muhammad disiksa ya kan? Orang bertanya itu. Nah, orang kisahkan, ini analogianya aja Pak lah. Artinya sebagai pendekatan paham aja. Ini biji, misalnya biji durian. Biji durian kemudian diletakkan ke tanah yang lembik. Biji durian ini akhirnya ada timbul benihnya. Nah, timbul batiknya tumbuh. Nah, tumbuh bilanya tumbuh ini kemudian timbul batang biji gaib. Nah, batang timbul biji gaib. Lalu batang ini badahan, baranting, badaun, bakambang, babuah. Seluruh nada di dahan pohon kayu itu namanya pohon durian. Nah, karena biji durian dari sana. Namanya pohon durian, ini dahan durian, batang durian, daun durian, bakambang durian, semuanya berasal dari durian. Nah, kemudian di dalam pohon ini ada yang japuk, nang rapuh, patah, daun nang kering, gugur, nemasak, gugur. Nang gugur ini kan kada berikit lagi lawan dahan, kada pingkut lagi lawan dahan, kada menyatu lagi lawan dahan. Lalu dikariki, disapui karena ini sampah hamburatik saja, lalu dibakar sampahnya. Kenapa dibakar? Karena kada menyatu lagi lawan dahan. Karena sampah tadi lah kada bermanfaat. Dapatlah mengambil. Bisa. Nah, jadi kalau masih kita berpingkut lawan dahan aja, rasanya masih rasa durian aja, kada orang membakar. Banyak, berarti kita ini banyak melepas kalau dahan. Kada dibakar orang, pingkuti aja dahan. Oh. Belum kita berpisah, dibakar orang. Padahal memang ini dari dahan juga, dari durian juga, cuma kada berpisah, kada menyatu lagi. Jadinya nanti disiksa di kubur, nanti dibakar di neraka ya, nah sampah-sampahnya ini amburatik bener. Kada bermanfaat lagi, dijual kada payu. Nah, itu hanya mengartinya, oh kayak itu kan, ya, wajar-wajar orang dibakar orang gitu. Tapi mau tukang durian, bu duriannya loh. Lalu itu nornya pun dikisahkan, semua berasal dari norna. Jadi di hati guru langsung aja kita Nur Muhammadnya itu. Nah, itu langsung itu. Misalnya salah apapun katakan juga ingat Nur Muhammad. Bisa lah itu. Bisa ya? Cuma Di hati. dengan syaratnya itu pertama kita harus tahu perjalanan kita sampai ke Nur itu, dan kemudian menjadi jarak antara kita dengan Nur itu karena baunya kada bau durian lagi. Paham lah? Akhlak kada kayak akhlak Nabi, kelakuan kada kayak Nabi, amal kada kayak Nabi. Penyebabnya itu karena makanan-makanan dunia nih, makanan-makanan bumi nih. Artinya masuk ke dalam daging kita, masuk ke dalam tulang kita. Itu mulai jarak tuh. Kenapa doa kada kabul? Itu tuh nang daging tumbuh di awak kita. Banyak pupuknya juga. Banyak yang kada diredoi Allah, jadi kada diredoi Allah. Itu nampak punya zuhud, kita belajar melepas dunia dari situ. Yang terlalu jauh. Jauh benar. Terlalu jauh yang lepas pada kebulik kena gila.
Nanti kalau bulik bisa sasat lah. Atau ingat dibulik lagi. Jadi kita tutup sini dulu, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Semoga Allah merahmati, memberkati kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita dan dosa guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya karena alhamdulillah ya karena setelah ini nasratan mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Amin ya Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma atina imanan shadiqan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an kasiran bi lutfika wa karamika ya akramul akramin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.